Saudara, untuk mengetahui perkembangan kesiapan fasilitas sekolah rakyat, kini kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Denny Yosua di Sentra Terpadu Pangude Luhur, Bekasi Timur, Jawa Barat. Eril, dapat dijelaskan di sana bagaimana kesiapan berbagai fasilitas sekolah rakyat Sentra Terpadu Pangude Luhur, Bekasi Timur? Lalu bagaimana dengan calon murid? Udah ada yang datang belum nih? Ya, selamat pagi Edwin dan saudara. Memang informasi yang kami terima bahwa di STPL Bekasi ini mereka sudah siap yang dimana nantinya pada tanggal 14 Juli mendatang ataupun esok hari dari 180 siswa yang sudah mengikuti proses seleksi kemudian juga uji simulasi selama 2 hari, maka mereka akan melakukan proses belajar mengajar pada hari pertama, tepatnya pada esok hari yaitu hari Senin tanggal 14 Juli mendatang. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari para siswa ini sudah melewati proses dari pemeriksaan kesehatan, lalu kemudian juga simulasi dan pemberian seragam pada beberapa waktu lalu. Sehingga pada esok hari, hari Senin, maka mereka akan melakukan proses belajar mengajar pada hari pertama. Dan selain itu juga dikatakan bahwa dari asrama yang sudah dipersiapkan juga ini sudah siap, lalu kemudian juga laboratorium yang nantinya ini akan menjadi penunjang untuk mereka belajar. Dan selain itu juga dikatakan bahwa untuk orang tua tidak perlu khawatir bagi anaknya yang sekolah rakyat berada di Bekasi ini, karena mereka dapat mengunjungi anaknya kapan saja dan dapat memantau sehingga tidak perlu khawatir terkait dengan kegiatan anaknya. Dan selain itu juga bahwa mereka dapat memantau secara digital karena memang sistem belajar mereka yang sudah digunakan dengan learning management ini sistem, sehingga bagi orang tua dapat memantau. Dan selain itu juga dikatakan bahwa pada sekolah rakyat ini mereka ditekankan ataupun terdapat pendidikan yang cukup berbeda dengan sekolah pada umumnya, yang dimana adalah pendidikan karakter yang diberikan kepada siswa dari sekolah rakyat ini. Kemudian juga ada pendidikan keterampilan untuk mengasah para siswa, dan selain itu juga ada pendidikan lainnya yang dimana nantinya akan menyesuaikan dengan bakat atau kemampuan dari para siswa ini, sehingga dapat memberikan para siswa untuk lebih dapat mewadahinya. Edwin. Juga non-akademik ya Eril ya. Nah Eril, dapat dikabarkan kalau dapat dari info yang ada di sana, itu ada berapa banyak siswa yang nantinya akan masuk sana? Lalu jenjang apa dan apa sih sebenarnya yang membedakan sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya? Ya Edwin, tentu saja bahwa nanti di Bekasi ini akan sebanyak 180 siswa yang mengikuti proses belajar mengajar. Tentu saja ada pembedanya, yang dimana pembedanya tersebut mulai dari pendidikan karakter yang ditekankan, lalu kemudian juga ada pendidikan talent yang dimana nantinya akan memberikan siswa kesempatan untuk memilih dari bakat ataupun mata pelajaran yang mereka minati. Dan selain itu juga dikatakan bahwa ini merupakan boarding school, sehingga mereka akan tinggal di asrama. Walaupun mereka akan tinggal di asrama, tapi bagi orang tua mereka akan dapat menjenguk anaknya sehingga tidak perlu khawatir. Dan selain itu juga untuk fasilitas yang dapat diberikan kepada sekolah ini adalah fasilitas makan, sehingga bagi para siswa tidak perlu khawatir, mereka akan difasilitasi dari dapur yang nantinya mereka akan dapat konsumsi. Selain itu juga dikatakan bahwa fasilitas asrama dan beberapa fasilitas lainnya adalah tempat olahraga, laboratorium untuk menunjang dari kegiatan belajar mengajar. Karena memang untuk sekolah rakyat ini diutamakan atau proyeksinya nantinya untuk memberikan layanan pendidikan yang baik kepada masyarakat ataupun siswa-siswi yang nantinya akan melakukan proses belajar mengajar ini, yang sebanyak 180 di STPL Bekasi ini. Edwin. Baik Eril, peningkatan kualitas pendidikan dan juga kehidupan bagi siswa-siswi tentunya target dari sekolah rakyat ini yang menjadi kunci utama dari gelaran sekolah rakyat yang kita lihat besok Senin 14 Juli 2025. Kita akan update lagi nanti Eril. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Eril Wiranata melaporkan langsung dan juga juru kamera Denny Yosua dari Bekasi, Jawa Barat. Masih sama-sama dari Jawa Barat, saudara. Kita juga ingin memantau bagaimana kesiapan sekolah rakyat di Bandung. Ada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadilah. Fadil, bagaimana kesiapan sekolah rakyat di sana? Belajar mengajar sekolah rakyat dosen dan Bandung. Sejauh ini persiapan sekolah rakyat sudah dipastikan oleh Wakil Menteri Sosial Agus Yono yang melakukan penilaian pada kemarin, sampai di mana
Pak Agus Doni memastikan bahwa secara keseluruhan baik berbagai fasilitas mulai dari fasilitas yang belajar, ajar, dan asrama, kesehatan dan juga dapur ataupun tempat untuk menyiapkan makanan dan tempat ini sudah dipastikan siap digelar untuk olahraga pada besok. Tapi memang Pak Menteri dalam sidang kemarin memang ada bilang siapan itu sudah mencapai tetapi tidak mesti 1% lagi kurang apa yang ada di olahraga dengan politeknik jaga sosial dan ini menggelar pada besok. Tapi memang pihak Kementerian Desa pun tidak hanya menekan beberapa fasilitas di olahraga, tetapi juga melakukan bimbingan terhadap tenaga pengajar yang disiapkan sudah mencapai kita 1.500 tenaga pendidik yang akan untuk memberikan berbagai materi selama proses sekolah rakyat di Jatra di Politeknik Jaga Sosial yang akan digelar mulai besok. Baik Fadil, tadi kita bisa lihat juga dari kunjungan Wakil Menteri Sosial sebelumnya, beberapa evaluasi telah dilakukan untuk kesiapan sekolah rakyat di Bandung. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Ahmad Fadil atas laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali.